Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang statistika deskriptif ya. Materi ini adalah materi pertama, materi teori pertama yang menjadi pengantar pemahaman kita tentang teknik pengolahan dan penganalisan data kuantitatif. Nah, mata kuliah ini atau materi ini merupakan suatu pendekatan awal ya dalam proses penyajian data hasil penelitian. Olehnya itu, kita memiliki CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kita. Ada dua butir penting yang harus Anda pahami. Yang pertama, Anda diharapkan dapat menjelaskan prinsip statistika deskriptif. Yang kedua, Anda diharapkan dapat memecahkan masalah para penelitian, artinya masalah-masalah yang sengaja dibuat sehingga bisa memancing keterampilan Anda untuk menggunakan statistika deskriptif dalam perhitungan. Baik, dengan dua CPMK ini diharapkan Anda bisa memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana konsep, bagaimana cara kerja, dan bagaimana teknik menggunakan statistika deskriptif yang baik dan benar. Ya, untuk mendefinisikan apa itu statistika deskriptif, saya akan berikan sebuah ilustrasi ya. Ilustrasinya adalah ada penelitian ya yang dilakukan untuk mengukur ada tidak pengaruh ya, keberadaan pengaruh tingkat pendidikan warga terhadap penghasilan mereka di kecamatan X. Nah, ini adalah ilustrasi yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke pemahaman tentang statistika deskriptif. Baik, ketika kita bicara penelitian, maka harus ada yang namanya populasi ya. Nanti dari populasi itu bisa ditarik sampel menggunakan teknik sampling gitu. Jadi populasi di sini adalah sekumpulan ya, atau seluruh warga desa di kecamatan X itu yang akan dijadikan sebagai sumber data. Kemudian dari populasi ini setidaknya kita bisa menarik ya minimal ada 4 hal yang bisa kita tarik sebagai informasi awal ya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tentu harus ada perhitungan tabulasi tentang jumlah warga yang masih produktif atau yang masih dalam usia kerja. Kemudian, rata penghasilan per kepala keluarga juga penting untuk diketahui. Persentase pendidikan terakhir juga harus dilengkapi dan margin atau rentang penghasilan setiap satu kakak dengan kakak lainnya juga harus diketahui. Nah, minimal ada 4 hal ini yang menjadi cikal bakal statistika deskriptif atau hitungan-hitungan yang bisa dilakukan untuk menghasilkan data ya, atau menghasilkan informasi dari data yang kita peroleh. Jadi kalau dilihat dari kata kerjanya ya, ada tabulasi, ada rata, ada persentase, dan ada rentang. Itu merupakan kata-kata kerja yang menggambarkan proses perhitungan matematis ya, menggunakan statistika deskriptif. Nah, jadi intinya deskriptif ini adalah proses pengukuran ya. Proses pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal. Nah, sehingga kita tidak boleh menyimpulkan cepat ya, tidak boleh menyimpulkan menggunakan deskriptif. Belum cukup. Masih ada lanjutannya ya, namanya statistika inferensial. Nanti kita bahas jika ini sudah mahir. Kemudian di sini ada lanjutannya. Setelah kita bicara masalah ilustrasi, tentu kita bicara masuk ya ke dalam konten deskriptif, yaitu dimensinya. Apa sih dimensinya? Apa sih isi-isinya gitu ya. Nah, kemudian di sini saya mau memberikan ada 4 domain atau 4 aspek ya dalam penggunaan statistika deskriptif. Jadi 4 aspek ini sifatnya bisa berurutan ya, sesuai dengan arah panahnya itu tadi. Kita mulai dari read dulu ya, dari membaca data. Nah, membaca data ini harus dilakukan untuk mendapatkan latar belakang yang betul-betul kuat ya dalam penelitian. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk memikirkan gimana sih cara membuktikan data tadi. Apakah hanya dengan asumsi saja? Tentu tidak cukup ya.
maka harus dilakukan bukti-bukti empirik lewat pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa digunakan menggunakan instrumen. Tentu instrumen yang kita gunakan ya bisa berupa angket, bisa berupa tes, wawancara, kemudian dokumentasi, dan seterusnya. Kemudian data-data yang sudah kita kumpulkan kita tampilkan terlebih dahulu, kita tabulasi atau kita nyatakan dalam bentuk diagram ya untuk melihat kecenderungannya terlebih dahulu tanpa melakukan analisis apapun ya. Belum boleh menganalisis apapun, cukup ditampilkan saja. Setelah itu baru kita analisis pelan-pelan. Kalau dalam hitungan deskriptifnya berarti kita coba mulai menghitung apa itu M3 ya, modusnya, minnya, dan mediannya. Bisa juga persentasenya, standar deviasinya, dan variansinya. Jadi di proses akhir inilah kita melakukan perhitungan sekaligus menganalisa dan nanti akan berujung pada interpretasi. Kira-kira bagaimana sih gambaran umum yang kita lihat tadi? Apakah terbukti secara faktual atau tidak? Ya, seperti itu. Kemudian setelah bicara dimensi, selanjutnya kita bicara masalah prinsip kerja ya. Prinsip kerja statistika deskriptif. Jadi intinya ada 3 sih ya. Bagaimana kita diajar untuk menghimpun data, kemudian kita menata dan menyajikannya. Yang sudah artinya sudah paham dengan dimensi tadi pasti bisa melihat penghimpunan data itu ya dimulai dari pengumpulan data tadi, termasuk juga penataan ya. Nah, kemudian di penyajian data di situ memuat 2 unsur yaitu display dan accounting yang termasuk juga analisis data mengenai perhitungan-perhitungan kuantitatif di dalamnya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah kita harus punya pegangan bahwa statistika deskriptif bukan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan, hanya dijadikan dasar untuk membuat ilustrasi awal atau membuat gambaran awal seobjektif apa data yang kita akan teliti lebih lanjut ya. Seobjektif apa fenomena yang akan kita teliti lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Ini ada sebuah skema atau mekanisme kerja dari statistika deskriptif ya. Dimulai dari proses membaca, kemudian mengumpulkan dan menghitung. Nah, kemudian inilah menuju ke proses alur ya atau diagram alur. Nah, inilah saya mau jelaskan sedikit tentang diagram alurnya. Ya, kita mulai dengan pengumpulan data mentah ya menggunakan berbagai instrumen yang sudah divalidasi. Kemudian dari data-data yang terkumpul itu kita lakukan reduksi ya, penyederhanaan. Apakah perlu atau tidak ya tergantung dari tujuan penelitian. Jika memang perlu, maka kita menyajikan atau melakukan penyusunan itu ke dalam proses tabulasi. Itulah disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita buat grafiknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan display data tadi. Nah, setelah display data, maka lanjut ke proses accounting atau perhitungan ukuran-ukuran seperti rata-rata, ukuran median, modus, dan seterusnya. Jika memang sudah selesai di situ, kita sudah menghasilkan ikhtisarnya atau menghasilkan bentuk ringkas ya dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Maka berhentilah proses kinerja statistika deskriptif. Ya, namun jika kita tidak perlu melakukan penyederhanaan data, maka kita tinggal langsung melakukan perhitungan-perhitungan khusus ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak perlu dibuat tabelnya dan seterusnya. Nah, kebiasaan yang seperti ini kadang dipakai untuk penelitian ya yang bekerja pada data-data yang relatif sedikit dan tidak membutuhkan analisis yang lebih mendalam ya, seperti itu. Jadi pada kata berhenti ada kata stop di situ, kita tidak bisa melanjutkan ya. Artinya hanya berhenti untuk menggambarkan keadaan melalui hasil perhitungan, belum menafsirkan lebih jauh. Oke, seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana kinerja dari statistika deskriptif. Selanjutnya kita akan melakukan praktek menggunakan SPSS sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan melakukan latihan tentang cara mengolah data menggunakan statistika deskriptif. Di sini sudah ada data skor ujian akhir semester
Data ini saya ambil dari data real hasil ujian mereka di program studi pendidikan guru sekolah dasar ya. Ada 70 mahasiswa. Nah, dari 70 orang ini kita akan coba lakukan analisis statistika deskriptif ya, menggunakan menu analyze. Kemudian kita pilih deskriptif statistik, lalu memilih frekuensi. Nah, di sini saya sudah memasukkan variabel skor yang sebenarnya tadi ada di sebelah kiri. Ya, dengan mengklik tanda panah, maka variabel yang skor ini siap untuk diolah. Nah, model pengolahannya ada 4, namun kita hanya menggunakan 2 ya. Nah, pertama kita akan melihat apa-apa saja yang kita butuhkan dalam penentuan statistiknya. Di sini saya sudah mencentang beberapa pilihan seperti rata-rata, median, modus. Kita bisa juga mencentang jumlah total data secara keseluruhan, standar deviasi, dan seterusnya. Nah, namun pemilihan ini bergantung pada kebutuhan. Jika Anda mau lebih, Anda boleh memilihnya, dan dengan syarat Anda harus tahu untuk apa pilihan-pilihan ini kita akan munculkan. Nah, setelah kita yakin bahwa sudah dicentang, kita pilih continue. Kemudian, untuk menampilkan bentuk visual dari data yang akan kita olah, kita harus memunculkan charts atau diagram. Nah, diagram ini bentuknya macam-macam ya. Ada diagram batang, bar, pie, lingkaran, dan histogram. Kita mau pilih yang mana? Nah, kalau kebiasaan saya lebih suka menggunakan histogram, karena histogram bisa melihat bagaimana sih pola atau kenormalan data itu. Nah, jika sudah dipastikan tercentang, kita bisa meneruskan dengan memilih continue. Kemudian, cukup untuk 2 hal itu saja, kemudian kita pilih OK. Nah, ketika kita menekan OK, maka akan muncul jendela kerja output yang berisi tabel pertama yang disebut dengan tabel statistik, kemudian tabel kedua ada tabel distribusi frekuensi, kemudian yang ketiga kita menunggu masih ini dia sudah muncul tampilan datanya dalam bentuk diagram atau dalam bentuk histogram. Baik, sekarang kita akan berikan sedikit penafsiran bagaimana sebenarnya data-data ini muncul dalam bentuk angka ya. Jadi pada tabel pertama, di sini muncul pilihan-pilihan yang sudah kita centang tadi. Nah, hasilnya adalah angka. Nah, angka ini hanya digunakan sebagai dasar atau sebagai informasi awal yang tidak mengarahkan kita untuk menyimpulkan bagaimana keadaan sebenarnya dari objek yang kita teliti. Contoh, rata-rata sebesar 62,14 belum cukup kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa mahasiswa di kelas yang saya ajar tadi hanya berkemampuan sedang. Misalkan seperti itu ya. Belum boleh ke arah sana sebab kita hanya mengukur datanya saja, belum melakukan penafsiran secara mendalam, dan harus diketahui bahwa statistika yang bertugas untuk mendeskripsikan data secara awal hanyalah deskriptif. Hanya mendeskripsikan, belum boleh memverifikasi dalam bentuk apapun. Kemudian median. Median ini adalah salah satu bentuk parameter yang menunjukkan nilai tengah ya. Nilai tengah dari sekumpulan data tadi. Kemudian modus adalah nilai yang sering muncul atau bisa diartikan banyak mahasiswa yang mendapat skor 70 ya, paling banyak. Itu adalah skor 70 modusnya ya. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi ini adalah akar dari variansi yang menentukan jarak relatif suatu data terhadap rata-ratanya. Jadi, makin besar jaraknya itu menunjukkan variasi data dalam satu kelompok itu makin beragam ya. Makin beragam, maka sifatnya makin fluktuatif, makin susah untuk diprediksi bagaimana pola-pola data yang terjadi di kelas itu. Tetapi jika jaraknya itu relatif mirip atau relatif kecil, kita bisa memprediksi besaran nilai ya secara empirik dari setiap orang yang ada di kelas itu. Seperti itu. Kemudian range itu bisa diartikan ya selisih antara data maksimum dengan data minimum atau datum maksimum dengan datum minimum. Jadi kalau saya menyebut datum itu berarti data individu ya. Kalau datum
digabung dengan datum lain sehingga totalnya ada 70, itulah disebut dengan data atau sekumpulan datum. Nah, kemudian sum ini adalah jumlah total keseluruhan skor mahasiswa yang jumlahnya 70 orang tadi. Nah, kemudian di tabel kedua lebih spesifik dan lebih rinci ya. Tabel ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Artinya setiap skor ditampilkan dengan frekuensinya. Artinya banyaknya orang yang mendapat skor 30 ada 4, yaitu persennya ada 5,7%. Ya, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ini yang bagian yang ketiga ya, tampilan datanya atau display datanya dalam bentuk diagram bergaris atau diagram memiliki kurva normal. Jadi di sini di bagian skor atau di bagian garis yang horizontal ini adalah rentang skor, sementara yang vertikal adalah frekuensinya. Jadi menggambarkan bahwa memang frekuensinya fluktuatif ya. Dari yang pertama mendekati 4 orang, atau memang di sini ada 4 orang ya. 4 orang, seterusnya kemudian naik hingga turun dan skor maksimumnya itu hanya dicapai ya kurang lebih tidak sampai 2 orang, hanya 1 orang saja. Nah, inilah sifat gejolak atau sifat fluktuatif data yang bisa dijelaskan lewat statistika deskriptif, namun belum menggiring kita ke kesimpulan bahwa kelas ini termasuk ke dalam kategori tinggi, sedang ataupun rendah. Jadi cukup ini adalah hasil ukuran-ukuran atau hasil counting dari statistika deskriptif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.